Haleluya, shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita. Saudara, selamat datang kembali di channel Pohon Kehidupan bersama saya Immanuel Yeremia. Pagi ini sebelum kita memulai aktivitas kita, saudara, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan perenungan firman Tuhan dan kita berdoa bersama. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan-Mu yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Pagi ini Bapa, kami rindu mendengarkan isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Berbicara kepada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Buatlah kami menangkap apa yang menjadi kehendak mau-Mu dalam kehidupan kami hari-hari ini. Biar kami terus tetap berjalan di dalam jalan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pakai mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu. Jamah berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka ada Tuhan. Biar roh-Mu bekerja pada pagi hari ini dengan ajaib. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita buka Yakobus 4 ayat 7. Firman Tuhan tertulis demikian. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saya ulangi saudara, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Terpujilah nama Tuhan. Saudaraku, pada pagi hari ini saya mau berbicara singkat tentang penundukan diri, saudara. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita memiliki penundukan diri kepada Tuhan. Apa itu penundukan diri kepada Tuhan, saudara? Penundukan diri kepada Tuhan adalah hidup seturut kehendak Tuhan serta mau dipimpin oleh Tuhan. Berbicara tentang penundukan diri ini tentulah tidak mudah dilakukan. Sebab penundukan diri ini memerlukan kerendahan hati. 1 Petrus 5 ayat 5 tertulis, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Haleluya. Saudaraku, perhatikan baik ketika firman Tuhan berbicara tentang penundukan diri kepada manusia pun. Firman-Nya juga berbicara tentang kerendahan hati. Penundukan diri dan kerendahan hati, saudara, mereka tidak bisa dipisahkan. Ketika kita tunduk, artinya di situ kita merendahkan hati kita. Di dalam Lukas 5, di sana diceritakan suatu kali Tuhan Yesus naik ke perahu Simon Petrus, saudara, yang waktu itu adalah masih seorang nelayan. Tuhan Yesus menyuruh Simon menolakkan perahunya sedikit lebih jauh dari pantai. Dan dari atas perahu itu Tuhan berbicara dan mengajar. Setelah selesai berbicara, Tuhan Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Lalu Simon menjawab, saudaraku, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudaraku, saya percaya pada waktu itu Simon Petrus adalah seorang yang ahli di bidangnya. Dia seorang nelayan yang berpengalaman, saudara. Dia tahu tempat di mana ikan biasanya banyak. Dan dia juga tahu waktu yang tepat untuk menebarkan jala. Dan faktanya mereka telah sepanjang malam, saudaraku, bekerja keras. Dan mereka tidak menangkap apa-apa. Di sini kita lihat, saudara. Walaupun Simon adalah seorang nelayan yang sudah cukup berpengalaman, namun dia dengan rendah hati tunduk mengikuti apa yang dikatakan Tuhan Yesus.
Ia pun menebarkan jalannya. Dan apa yang terjadi selanjutnya, Alkitab kita mencatat setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Bahkan sehingga jalan mereka mulai koyak. Pagi ini saudaraku, singkat saja saya berdoa saudara boleh menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Dan apabila saudara mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan hari-hari ini di hidup saudara, saya mendorong saudara, biarlah saudara boleh tunduk, taat, melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Memang saudaraku, penundukan diri tidaklah selalu mudah dilakukan. Bahkan mustahil saudara jika dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Namun apabila Roh Kudus bekerja di dalam kita, maka apa yang mustahil bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Belajarlah tunduk kepada Tuhan senantiasa saudara. Mintalah tuntunan dan pertolongan Roh Kudus-Nya menyertai kita. Ketika kita tunduk kepada Tuhan, maka kita akan mudah berkata tidak kepada iblis. Dan dia pun akan lari daripada kita dalam anugerah Tuhan yang besar saudara. Firman-Nya pagi ini mengatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Haleluya. Mari kita berdoa saudara. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu sepanjang malam yang berlalu. Kami boleh bangun pagi ini menerima rahmat dan kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi. Pagi ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar Tuhan. Firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau Tuhan menentang orang-orang yang congkak, namun mengasihani orang yang rendah hati. Engkau mau setiap kami umat-Mu memiliki penundukan diri kepadamu, yaitu memiliki kerendahan hati untuk mentaati Engkau, mengikuti tuntunan-Mu, dipimpin oleh Engkau di hidup kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau melihat setiap kami anak-anak-Mu dimanapun kami ada Tuhan. Engkau tahu, Engkau mengenal setiap kami, bahkan di kedalaman hati kami pun Engkau mengenal kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, berbicara kepada setiap pribadi Roh Kudus. Biar Engkau mengingatkan kami untuk kami selalu tunduk kepada Engkau Tuhan. Mentaati firman-Mu, melakukan apa yang menjadi Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, boleh Engkau berikan kekuatan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu hari-hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, dengarkanlah suara Roh Kudus yang berbicara dalam hati pikiran kita saudara. Apa yang menjadi kehendak Tuhan hari-hari ini, Tuhan memberikan pengertian kepada setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tangkap dan lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berjalan dengan iman bersama-sama dengan Tuhan. Percaya Tuhan beserta, percaya Tuhan mampu melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupanmu saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah ya Bapa usaha, pekerjaan, bisnis, karir anak-anak-Mu dalam anugerah-Mu yang besar. Diberkati kesehatan mereka Tuhan. Anugerahkan kesehatan yang baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang sakit, aku perkatakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, setiap sakit penyakit disembuhkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus menyucikan, bilurnya membawa kesembuhan. Diberkatilah juga kehidupan rumah tangga pernikahan anak-anak-Mu. Suami istri diberkati hubungan suami istri
ada kerukunan, damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan yang daripada Tuhan. Berkati hubungan anak dan orang tua. Tuhan memberkati anak-anak di dalam studi, di dalam kuliah, di dalam sekolah, bahkan di dalam pekerjaan mereka. Diberkati berlimpah-limpah. Biar Engkau terus membawa setiap pribadi ya Tuhan untuk semakin dekat dengan Engkau. Para single parent, Tuhan memberkati. Tuhan memberi kekuatan baru. Tuhan menyediakan apa yang hari-hari ini menjadi kebutuhan mereka Tuhan. Para anak-anak yatim piatu, Tuhan menjadi bapa bagi para anak-anak. Menyediakan apa yang mereka perlukan hari-hari ini. Memberikan masa depan penuh pengharapan bagi setiap mereka dalam nama Yesus Tuhan. Anugerah-Mu berlimpah bagi setiap pribadi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan hidup kami Tuhan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kebaikan, anugerah, perlindungan-Mu yang sempurna mengikuti kehidupan setiap kami, anak-anak-Mu dimanapun kami ada dan kemanapun kami melangkah Tuhan. Engkau Tuhan yang berserta bersama dengan kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Naikkan doa kami ini hanya kepada Engkau Bapa kami yang baik. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Saudaraku, kita sudah berdoa. Saudara, ingat, biarlah setiap kita boleh memiliki penundukan diri kepada Tuhan. Kita mau dipimpin oleh Tuhan. Kita mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Percaya saudara, ketika Tuhan yang memimpin, ketika Tuhan yang menuntun, Dia beserta, Dia bersama dengan kita, Dia memelihara hidup kita sempurna. Haleluya. Doa saya menyertai saudara. Saya ucapkan selamat pagi. Jalani hari ini dengan semangat, dengan antusias saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.